Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. SKTP sudah terbit Bapak Ibu, namun di grup itu banyak postingan-postingan seperti ini ya. Contohnya kita tampilkan ya, menyatakan bahwa info GTK sampai saat ini belum bisa dibuka. Jadi Bapak Ibu banyak yang juga menyatakan sudah terbit SKTP, tapi di sisi lain kita belum bisa cek info GTK. Nah, terkait hal ini Bapak Ibu, kami sudah rangkum 5 kabar terkini terkait TPG bulan April ini. Per hari ini tanggal 19 April pukul 12.00 waktu Indonesia Barat Bapak Ibu. Disimak sampai tuntas agar informasinya tersampaikan dengan lengkap ya, dan juga pemahaman bisa lebih komprehensif. Yang pertama Bapak Ibu, info GTK memang saat ini masih belum bisa kita cek ya. Dalam hal ini masih maintenance, masih perbaikan ya. Namun info GTK SKTP April itu sudah bisa dicek melalui Telegram, melalui chatbot GTK. Ini caranya sudah pernah kami sampaikan juga sebelum-sebelumnya di video-video sebelumnya. Dan hasilnya setelah kami cek, memang SKTP bulan April itu sudah terbit. Ini poin pertama yang kita harus pahami. Bapak Ibu, ini sekali lagi kami tampilkan ya, hasil pengecekan melalui melalui Telegram kemarin pertanggal 18 kemarin itu memang sudah terbit, statusnya 8 atau sudah SK Bapak Ibu ya. Chatbot ini adalah salah satu chatbot yang dibuat oleh admin info GTK pusat ya. Jadi memang ada cara mengeceknya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu perlu kita pahami bahwa guru-guru sertifikasi terkhusus ya, tidak perlu risau dengan masa maintenance info GTK yang mana saat ini memang belum bisa kita cek. Jadi tidak perlu risau, cukup bersabar menanti karena memang statusnya SKTP Bapak Ibu itu sudah terbit jika memang Bapak Ibu secara persyaratan termasuk pemenuhan 24 jam itu sudah terpenuhi Bapak Ibu. Jadi cukup bersabar menunggu tampilan info GTK. Tidak lama lagi Bapak Ibu itu kan bisa kita cek sama-sama. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, sejauh ini tahapan validasi di bulan April ini terpantau berjalan normal sesuai timeline. Artinya masih dalam koridor waktu yang memang sudah diatur oleh kementerian. Dan ini juga sudah disampaikan oleh pihak kementerian sebelumnya. Misalnya dalam hal SKTP itu informasi dari kementerian itu terbit itu paling lambat ya sebelum tanggal 20. Karena Bu Dirjen GTK sendiri menyampaikan tanggal 20 itu Kementerian Pendidikan sudah melayangkan rekomendasi pencairan ke Kementerian Keuangan Bapak Ibu. Nah, sekarang kan kita masih di tanggal 19 dan terpantau kemarin 18 itu memang sudah terbit SKTP, hanya memang belum tampil di info GTK Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, berdasarkan realisasi bulan-bulan sebelumnya, jarak dari waktu rekomendasi ke pencairan ke rekening itu sekitar Bapak Ibu 3-4 hari setelah rekomendasi. Kalau kita lihat Januari, Februari, Maret, itu kami analisa memang itu tidak langsung Bapak Ibu. 1 hari setelah rekom tidak langsung ya. Ini kita refleksi ya, 3 bulan terakhir itu analisanya 3-4 hari setelahnya Bapak Ibu. Dengan demikian, estimasi pencairan TPG bulan April ini adalah estimasinya antara tanggal 23 sampai 30 April Bapak Ibu, seperti itu. Ini kita lihat langsung kalender bulan April ini. Ini kan sekarang kita berada di tanggal 19 hari Ahad, hari Minggu. Nah, kalau sesuai dengan timeline dari kementerian tanggal 20 rekomendasi, maka idealnya besok hari Senin itu tanggal 20 sudah rekom ke Kementerian Keuangan. Nah, jika sudah memenuhi persyaratan semua, proses selanjutnya adalah rekomendasi penyaluran pada setiap tanggal 20 setiap bulannya Bapak Ibu ke Kemenkeu. Nah, setelahnya itu mulai tanggal 21 sampai 30 adalah waktu untuk pencairan dari Kementerian Keuangan. Tapi kalau kita lihat 3 bulan terakhir itu minimal di atas 3 hari ya, mulai 3 hari setelahnya setelah rekom baru pencairan. Jadi bisa kita estimasikan antara tanggal 23 sampai tanggal 30 akhir bulan Bapak Ibu. Jadi semoga pekan depan ya, pekan depan Bapak Ibu sudah ada realisasi ke rekening guru seperti itu. Semoga pekan ini ya, pekan ini atau paling lambat pekan depan itu sudah guru-guru menerima tunjangan sertifikasi bulan Aprilnya. Dan juga semoga bersamaan dengan tunjangan khusus ya, tunjangan terpencil untuk teman-teman yang bertugas di daerah 3T. Termasuk tamsil ya, untuk guru-guru yang belum sertifikasi. Itu juga semoga realisasi segera.
di sebelum akhir bulan ini. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint, namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383. Lalu ada juga nih tunjangan khusus guru Mbak, istilah dengan TKG yang diberikan kepada guru yang berdedikasi mengajar di daerah 3T. Yang mana di sini nilainya setara dengan TPG. Jadi meskipun guru-guru tersebut belum punya sertifikat, kalau dia mengajar di TKG ASN, dia akan mendapatkan 1 kali gaji pokok atau setara dengan TPG. Terakhir yaitu insentif bagi guru non ASN Mbak. Yang belum memiliki sertif pun, pemerintah juga hadir memberikan bantuan peningkatan kesejahteraan berupa insentif sebesar 400.000 per bulan. Namun kami juga menyadari ya, upaya-upaya yang kita lakukan ini belumlah cukup untuk memberikan label sejahtera buat guru-guru kita. Yang perlu terus kita perjuangkan adalah bagaimana status kepegawaian mereka. Setelah mereka punya status, nanti akan merubah kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, Kemendikbudrismen mendorong kepada pemerintah daerah agar guru-guru tersebut segera diusulkan, diangkat, bukan hanya P3K ya, bagi yang muda-muda membuka peluang untuk menjadi PNS, agar kepastian karir mereka terjamin dan guru jadi lebih sejahtera. Luar biasa, oke. Nah, sekarang ada yang nanya lagi nih soal keterlambatan TPG yang misalnya belum cair atau tunjangan-tunjangan lain nih yang kayaknya kehambat gitu. Ini yang benar ini bisa kita ngomong ke siapa sih, Bu? Terus gimana nih seharusnya kita menyikapinya? Ya, jadi kami memahami ya, karena masalah TPG itu bukan hanya sudah ada rekening langsung salur, ada mekanisme yang harus dilakukan. Misalnya si guru dari pemerintah daerah, pemenuhan beban kerja itu harus mengisi juga sistem sekolah itu, Pemda mengisi sistem informasi, Simbar, Simtun yang harus ada diisi. Jadi sebenarnya keterlambatan itu banyak faktor. Jadi kami juga berharap pemerintah daerah juga segera ya mengusulkannya juga. Kami memahami sebenarnya kekhawatiran ini karena kan mereka sudah mempunyai rencana khusus dengan besaran tunjangan yang dimiliki untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Untuk itu menyikapi banyak keterlambatan karena pertimbangan lain tertentu, maka tahun 2026 ini sudah disalurkan per bulan. Ya, harapannya ini tidak lagi ada keterlambatan, misalnya 3 bulan menjadi 6 bulan lalu bisa lewat tahun, itu harapannya tidak terjadi lagi. Ini sebenarnya bentuk dari perbaikan yang sudah kita lakukan. Nah, perubahan mekanisme ini bukan sekedar perubahan teknis sih Mbak, tapi sebenarnya ini transformasi tata kelola penyaluran tunjangan agar lebih sederhana. Jadi tidak lagi ribet, sederhana, lebih transparan dan akuntabel. Namun demikian, keberhasilan sistem ini sekali lagi tidak hanya ditentukan oleh satu pihak saja, tidak hanya oleh kesiapan pemerintah, tapi juga sangat bergantung pada akurasi dan ketepatan data yang dimiliki, baik si guru tersebut maupun dari pemerintah daerah setempat. Disinilah pentingnya peran aktif Bapak Ibu guru ya dalam memastikan data selalu mutakhir. Ini selalu saya sampaikan berkali-kali ya. Dan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Kalau uangnya masuk jangan diambil habis Bu Pak, karena diambil habis rekeningnya jadi tidak bisa aktif lagi ya. Kosong gitu ya? Iya, jadi itu juga ada loh Mbak. Jadi karena diambil habis kosong, rekeningnya kosong kan jadi tidak aktif. Ketika kita transfer mereka balik lagi, atau 1 digit saja rekeningnya itu nggak valid, itu uangnya kembali lagi. Dan banyaklah, intinya adalah pemutakhiran data Bapak Ibu ya, harus selalu mengecek, diverifikasi dapotiknya agar sesuai memenuhi persyaratan penerima tunjangan.